harus selalu berdoa sama Allah, semoga virus corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar bersama-sama di SD kita tercinta. Oh iya teman-teman, hari ini Ustazah akan praktek, yaitu tentang materi ya. Dari materi nanti kita akan belajar bagaimana membedakan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, sebelum kita praktek, Ustazah akan mempersiapkan dulu ya bahan-bahannya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, Ustazah sudah menyiapkan garam. Garam ini disebut sebagai zat tunggal karena terdiri atas satu materi yang sejenis. Kemudian sirup. Sirup ini juga termasuk ke dalam zat tunggal karena terdiri dari satu materi yang sejenis. Kemudian yang ketiga ada cairan minyak goreng ya. Kemudian ada gula pasir, kemudian ada zat pewarna, ada kopi bubuk, kemudian ada pasir dan air mineral. Air mineral ini juga termasuk ke dalam zat tunggal. Kemudian kita siapkan juga 1 sendok makan. Sebelum kita mulai, kita tempel dulu ya agar kalian bisa tahu cairan ini namanya apa gitu. Itu kopi. Jadi kalian bisa menyiapkan bahan-bahan yang ada di rumah kalian, tidak harus keluar rumah, cukup yang ada di rumah saja. Ada garam, kemudian pasir, ada gula, kemudian sirup. Tidak harus sebanyak ini, mungkin bisa sampai 3 atau 4. Yang penting itu kalian bisa memahami, bisa membedakan. Nah, ini adalah pewarna makanan bebas. Nah, sebelum kita campur, nah ini adalah termasuk zat tunggal karena terdiri dari satu materi yang sejenis ya. Jadi satu penyusunnya hanya satu saja. Kemudian kita sekarang akan mencampurkannya ya, dengan air. Sekarang air garam dulu ya. Air garam kita campur dengan air. Nah, kemudian kita aduk. Kita aduk hingga beberapa menit. Kita tunggu. Nah, setelah kita aduk rata, setelah beberapa menit kita lihat hasilnya. Ini adalah air garam, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini sudah tercampur secara merata atau secara sempurna. Nah, adakah yang bisa menjawab? Air garam tadi ya, zat penyusunnya dari air mineral dan garam tadi berarti disebut apa? Iya, ini disebut sebagai zat campuran homogen karena cairan air ya dan garam tadi tercampur secara sempurna dan tidak ada endapan yang ada di bawahnya. Kemudian air sirup kita tambahkan air. Kemudian kita aduk. Nah, setelah kita aduk, kita campurkan dengan air. Kita tunggu berapa menit. Nah, ternyata, nah kalian bisa lihat sendiri tidak ada endapan yang ada di bawahnya. Berarti ini termasuk zat campuran homogen karena cairannya ini larutannya tercampur secara sempurna, tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian sekarang minyak goreng. Nah, minyak kita campurkan air. Nah, kita aduk lagi. Air dan minyak kita aduk terus ya. Nah, setelah kita campurkan air dan minyak, ternyata keduanya itu
tidak bisa tercampur secara merata. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah ke dalam zat campuran heterogen. Sekarang gula. Nanti kita tuangkan air, gula pasir, kita aduk lagi. Ya. Untuk air dan gula pasir di sini ya, ketika kita aduk terus tidak ada endapan yang di bawahnya. Ketika kalian aduk-aduk terus, larutan ini akan tercampur secara sempurna. Nah, jadi ini dikatakan sebagai campuran homogen karena campuran ini tercampur secara merata atau sempurna, tidak bisa dibedakan zat penyusunnya mana air dan gula. Nah, sekarang untuk zat pewarna makanan, karena Ustazah punyanya warna merah, kita tuang sedikit saja. Ya. Kemudian kita aduk. Nah, di sini zat pewarna makanan dicampur dengan air. Nah, tidak ada endapan di bawahnya, berarti ini disebut sebagai campuran homogen. Nah, untuk kopi. Untuk kopi, ya kita aduk kopi. Kopi kita aduk. Untuk kopi setelah kita aduk ternyata diaduk-aduk ya dalam beberapa menit sampai tercampur ya. Nah, setelah kita aduk ternyata kopi ini ada endapannya di bawahnya. Nah, bisa kita lihat ya dari dekat kopi itu pasti di bawahnya itu ada endapannya. Berarti bisa dikatakan bahwa kopi bubuk ini ketika dicampur air tidak bisa tercampur dengan sempurna. Berarti disebut sebagai zat campuran heterogen. Kemudian yang terakhir ada pasir. Kita tambahkan pasir. Kita aduk. Nah, ketika pasir ya, ketika diaduk ternyata air dan pasir tidak bisa menyatu secara merata atau sempurna. Berarti dikatakan bahwa ini adalah campuran heterogen. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Untuk lebih jelasnya kalian bisa praktek di rumah. Dan untuk lebih biar bisa lebih jelasnya kalian nanti bisa membuat beraneka macam minuman untuk keluarga sehingga bisa langsung diminum oleh anggota keluarga kalian. Dari percobaan ini berarti bisa disimpulkan ya, dari air garam, larutan garam, sirup, kemudian gula dan zat pewarna makanan ini disebut sebagai zat campuran homogen karena zat penyusunnya tidak bisa dibedakan atau tercampur secara sempurna. Kemudian untuk kopi, minyak, dan pasir ini disebut sebagai zat campuran heterogen karena zat penyusunnya sudah tidak bisa menyatu. Jadi tidak bisa menyatu secara sempurna karena mengendap di bawahnya. Nah, sampai sini paham anak-anak? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, bisa diterapkan di rumah